Saya cerita sedikit kisah Abu Hanifah kecil. Dahulu Abu Hanifah itu anak didik dari seorang ulama besar bernama Syekh Hamdan. Abu Hanifah berguru kepada beliau, muridnya ribuan, dan dia termasuk santri kecil yang paling pintar kala itu di zamannya. Di zaman Syekh Hamdan ada ateis. Ateis adalah orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Mereka tidak beragama. Ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ketika zaman Syekh Hamdan tersebut, ada ateis yang kerjaannya ngajak debat kepada ulama-ulama besar. Puluhan ulama telah terkalahkan oleh ateis tersebut. Saya lupa lagi namanya. Ateis debat dengan para ulama A misalnya. Dia bertanya, Tuhan ada enggak? Kalau ada, mana Tuhan, mana? Di mana letaknya? Dan para ulama ketika itu tumbang, tidak bisa menjawab. Hingga pada akhirnya ulama berguguran dikalahkan oleh ateis tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan yang ia berikan, ada apa sebelum adanya Allah dan akan ada apa setelah tidak adanya Allah. Kalau hari ini Allah ada, lagi ngapain dia? Pertanyaannya aneh gitu. Seperti itu. Hingga pada akhirnya ulama yang tersisa kala itu hanya Syekh Hamdan. Syekh Hamdan ulama satu-satunya yang tersisa. Dan dia mendapatkan surat tantangan debat dari si ateis tersebut. Saya tunggu kamu di mimbar jam sekian, hari sekian, tanggal sekian untuk tanding ilmu dengan saya. Syekh Hamdan lihat kawan-kawannya seperjuangan mondok dulu kalah. Bagaimana nasib saya? Hingga pada akhirnya di suatu malam Syekh Hamdan bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah rumah yang begitu megah, yang di depannya terdapat pohon kebun kurma yang indah. Tapi kebun kurma yang ia saksikan semuanya habis dihancurkan oleh babi. Hingga tersisa satu pohon kurma lagi. Ketika satu pohon kurma yang tersisa akan dihancurkan oleh babi tersebut, tiba-tiba di belakang pohon kurma tersebut ada harimau buas yang memakan babi tersebut. Akhirnya selamatlah satu pohon yang tersisa tersebut karena ada harimau, singa yang memakan babi tersebut. Hari kedua dia memimpikan hal yang sama. Hari ketiga dia pun memimpikan hal yang sama. Ini adalah menjelang detik-detik atau menjelang waktu untuk berdebat. Dia selalu mimpi-mimpi yang aneh. Hingga pada akhirnya ia kumpulkan muridnya. Ia bertanya kepada muridnya, akan selama ini sering mimpi aneh. Ada gedung bagus yang di depannya ada kurma yang dihabiskan hama babi sehingga tinggal tersisa satu pohon. Ketika babi tersebut mau menghancurkan sisa daripada kebun tersebut, ada singa yang menyelamatkan dan membunuh babi tersebut. Kira-kira di antara kalian wahai para santri ada yang tahu apa takbir mimpi yang ada di dalamnya? Ketika itu semua santri dari Rois Am, senior, pengurus, semua tidak ada yang bisa yang menjawab. Berdirilah anak kecil, santri baru, Abu Hanifah. Dia berdiri, guru izinkan aku untuk menakbir mimpimu. Santri senior mentertawakan, anak kecil, diam. Ini masalah serius, diam, jangan ngobrol. Mereka menganggap remeh karena memang paling kecil gitu. Namun keilmuannya knowledge gitu, sangat banyak. Nah ketika itu silakan, kata Syekh Hamdan, silakan Anda berdiri dan jelaskan maksud dari mimpi tersebut. Gini guru, kebun kurma yang guru lihat itu adalah ulama-ulama. Babi yang ada di kebun itu yang menghancurkan kurma tersebut adalah ateis yang akan mengajak debat kepada guru. Ulama-ulama ia hancurkan, ia tumbangkan, tinggal tersisa satu pohon, itu adalah guru. Ketika guru akan diterkam, akan dikalahkan, tiba-tiba datanglah singa yang menerkam kembali babi tersebut. Singa itu adalah aku, kata Abu Hanifah kecil. Ketika itu gurunya bilang, wah benar, masuk akal mimpi kamu. Maka gurunya berpesan,
Nanti ketika debat, kamu ikut sama saya ke aula tempat perdebatan. Hingga pada akhirnya datanglah waktu yang ditentukan. Ateis duduk di satu mimbar sebelah kanan, sementara guru berserta muridnya dan di mimbar sebelah kiri, dan murid-muridnya menyaksikan perdebatan tersebut. Pertanyaan pertama yang dilontarkan, jika Tuhanmu Allah itu ada, di mana? Mana, gitu kan ya? Gurunya menjawab, sebelum aku yang menjawab, aku persilahkan muridku terlebih dahulu yang akan menjawab. Maka berdirilah Abu Hanifah, maju ke depan dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum aku menjawab pertanyaan dari kamu, saya ingin balik bertanya, kenapa seseorang bisa meninggal dunia? Karena ruhnya keluar, arwahnya keluar dari tubuhnya. Ketika arwah keluar dari tubuhnya, yang tersisa hanyalah casing dari jasad tersebut, cangkang jasad tersebut. Ruh itu keluar, maka tinggallah badan ini hanya sebujur bangkai yang terkaku. Dia adalah casing, sementara ruhnya keluar. Oh gitu, kata Imam Abu Hanifah, apakah kamu pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut? Tentu pernah. Kenapa dia bisa meninggal? Karena ruhnya keluar. Apakah kamu tahu bagaimana bentuk ruh? Di mana posisi ruh? Apa kamu melihat adanya ruh? Apakah ruh itu ada? Ada. Karena manusia bisa hidup karena ada ruh. Kalau ruh ada, mana sekarang? Bagaimana bentuknya? Dia tidak bisa menjawab. Maksud dari pertanyaan Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang ada tak mesti terlihat. Angin ada, apakah kita bisa melihat angin? Rasa senang, rasa bahagia, rasa susah, itu semua ada. Apakah ada bentuk dari bahagia? Bagaimana bentuk bahagia? Apakah kata jika lope gitu ya, seperti lope, atau bulat seperti cahaya? Rasa senang, jadi wujud itu ada yang wujud akli yang bisa dideteksi dengan akal, seperti aqua ini. Akal bisa wujud hisi, wujud yang bisa dideteksi oleh panca indera. Oh, mata kita melihat aqua ini ada. Tapi ketika kita merasakan rasa sedih, mana sedih itu? Bentuk sedih seperti apa? Gak bisa menjelaskan. Apakah bentuk sedih itu seperti cahaya, seperti lope, seperti emoticon manyun, atau gimana? Hah? Tentu tidak bisa menjelaskan. Sedih ada wujud akli yang bisa dideteksi dengan akal. Begitupun keberadaan Allah bisa dideteksi dengan akal. Karena wujud ada yang haisi, yang bisa dideteksi dengan panca indera dan bisa dideteksi dengan akal. 1-0 ya, kalah dia, tidak bisa menjawab. Ya, doa. Ya. Pertanyaan yang kedua, jika Allah ada, ya, namun bahasa Sunda sih, dulu saya dapat ilmu dari guru itu bahasa Sunda, jadi ini harus diterjemahkan dulu. Ini, jika ada apa sebelum adanya Allah dan ada apa setelah tidak ada Allah? Pertanyaan seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah wal awwal wal akhir, Allah yang pertama tidak ada permulaan dan yang terakhir tidak ada ujungnya. Jadi Allah yang kekal abadi tidak ada ujungnya, Allah yang awal tidak ada permulaannya. Ngejelasin seperti itu ke ateis dia nggak akan ngerti. Maka di sini Abu Hanifah menggunakan simbol. Silakan angkat jari kamu. Dia angkat jarinya. Coba kamu perhatikan 5 jari kamu. Ya, udah saya perhatikan. Ada apa sebelum jempol dan ada apa setelah cingir? Itu. Nggak ada apa-apa sebelum jempol, nggak ada jari lain, dan setelah cingir nggak ada jari lain. Seperti itulah Allah. 2-0. Pertanyaan pertama, dia di mimbar ya, posisinya dia di mimbar sementara Abu Hanifah di depan, di bawah duduk. Pertanyaan terakhir, jika Tuhanmu Allah itu ada, lagi ngapain dia sekarang? Silakan jelaskan kepadaku apa yang sedang Allah perbuat hari ini, detik ini. Allah lagi ngapain? Buktikan, mana lagi ngapain? Abu Hanifah kecil pun tertawa, tersenyum. Dari tadi kamu ngebentak-bentak saya di atas mimbar, sekarang giliran saya yang naik ke atas mimbar. Kamu turun. Si ateis turun ke bawah, sementara Abu Hanifah naik ke atas. Ketika Abu Hanifah naik ke atas,
Jika kamu ingin tahu apa yang sedang Allah lakukan, hari ini Allah sedang memuliakanku dan sedang menghinakanmu. Hari ini Allah mengangkat derajatku di atas dan menurunkan derajatmu sebawah-bawah serendah-rendahnya. Tepuk tangan dari para penonton pun bergeliar. Atayid tersebut akhirnya memeluk agama Islam.